Apa yang terjadi ketika seorang wanita muda harus memilih antara mengikuti panggilan hati dan memenuhi harapan besar dari seorang anak kecil yang kehilangan ibunya? Dalam cerita ini, Rina, seorang pengasuh, dihadapkan pada permintaan yang tak terduga dari Laila, anak majikan yang baru berusia 5 tahun. "Mama Rina, aku ingin kamu jadi ibu aku," kata Laila dengan penuh harapan. Bagaimana Rina menghadapi dilema ini? Apakah dia siap untuk menjadi ibu pengganti, meski hatinya penuh keraguan? Saksikan perjalanan penuh emosi, kasih sayang, dan pengorbanan yang mengubah hidup mereka berdua dalam kisah yang menguras air mata ini. Jangan lewatkan ceritanya. Like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah rumah besar yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah keluarga yang dikenal memiliki kekayaan dan status yang tinggi. Rumah itu megah dengan taman yang luas, yang diisi dengan berbagai tanaman yang tertata rapi. Suasana sekeliling rumah penuh dengan ketenangan, namun ada satu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh banyak orang, sebuah kenyataan yang menyentuh hati. Di dalam rumah tersebut, seorang wanita muda bernama Rina bekerja sebagai pengasuh bagi anak majikan yang bernama Laila. Laila, seorang anak berusia 5 tahun, masih terlalu muda untuk memahami kenyataan hidup yang keras. Sejak kematian ibunya setahun yang lalu, Laila sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Pak Joko, ayah Laila, seorang pria parubaya yang terkesan tegas dan penuh kewibawaan, berusaha memenuhi kebutuhan Laila dengan segala kemewahan yang bisa dia berikan, namun tidak bisa menutupi perasaan kesepian yang mendalam. Saat Pak Joko sering sibuk dengan urusan pekerjaan, Laila lebih sering menghabiskan waktu bersama Rina, yang dengan sabar merawatnya. Rina yang masih muda, meski berasal dari keluarga sederhana, merasakan ikatan emosional yang mendalam dengan Laila. Ia selalu mengutamakan kebutuhan anak itu dan berusaha menjadi sahabat sekaligus pengasuh yang baik. Meski awalnya hanya terikat oleh pekerjaan, seiring waktu Rina mulai merasa seperti keluarga bagi Laila. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama di taman besar rumah itu, bermain dan berbicara. "Rina, kamu seperti ibu untuk Laila," ujar Pak Joko suatu sore sambil melihat Rina dengan senyum hangat saat ia sedang mengawasi Laila bermain. Rina hanya bisa tersenyum dengan rendah hati, tak tahu harus berkata apa. Namun hatinya tergerak, merasakan ada beban dan kasih sayang yang mulai tumbuh. Suatu sore yang cerah, Rina dan Laila sedang duduk di bawah pohon rindang di taman rumah itu, bermain dengan boneka kesayangan Laila. Laila yang biasanya ceria, tiba-tiba menghentikan permainannya dan menatap Rina dengan tatapan yang cukup serius untuk anak seusianya. "Rina, kamu mau nggak jadi ibu Laila?" tanya Laila dengan suara lembut namun tegas. Rina merasa terkejut, seolah dunia berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Laila. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa Laila akan meminta hal yang begitu besar dan emosional. Rina menatap wajah Laila, yang meski masih muda, tetapi ada kedalaman dalam mata kecil itu. Rina yang semula bingung, akhirnya mencoba menjawab, "Sayang, kenapa kamu bertanya seperti itu?" Laila tersenyum manis. "Karena ibu sudah pergi, dan aku ingin kamu jadi ibu aku yang baru. Ayah juga kesepian, kan?" Rina terdiam. Kata-kata Laila terus menggema di pikirannya. Apa yang harus dia katakan? Rina merasa hatinya semakin berat. Ia mengerti betapa besar keinginan Laila untuk memiliki ibu. Tetapi apakah dia bisa memenuhi harapan tersebut? Dengan hati yang penuh kebingungan, Rina mengajak Laila untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Rina ingin mencari cara untuk mengatasi perasaan Laila tanpa menyakiti perasaannya. "Laila, sayang, kenapa kamu ingin aku jadi ibu kamu?" tanya Rina sambil berjalan beriringan dengan Laila. Laila berjalan dengan langkah kecil namun penuh keyakinan,
menatap ke depan sambil menggenggam tangan Rina. Karena aku nggak punya ibu lagi, dan aku merasa kamu bisa menggantikan ibu aku, jawab Laila dengan polos. Rina merasakan betapa tulusnya kata-kata itu, namun hatinya masih terbelah. Aku tahu kamu sangat merindukan ibu, kata Rina pelan. Tapi, meskipun aku sangat sayang padamu, aku nggak bisa menggantikan ibu kamu. Laila berhenti sejenak, menatap Rina dengan mata penuh harap. Tapi, kamu bisa kok, Rina. Aku ingin kita selalu bersama. Rina menatap wajah Laila yang penuh dengan harapan, dan ia merasa hatinya tertekan. Ia tidak tahu apakah ia bisa memberikan kebahagiaan yang Laila harapkan. Namun, ia juga merasa bahwa Laila memerlukan dukungan yang lebih dari sekedar pengasuh biasa. Pada malam harinya, setelah Laila tidur, Rina duduk di teras rumah, memandang langit malam yang gelap. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan besar. Apakah dia harus memenuhi permintaan Laila? Rina tidak bisa mengabaikan perasaan Laila yang begitu tulus, tetapi ia juga tahu bahwa menjadi seorang ibu bukanlah tugas yang mudah. Mungkinkah dia benar-benar bisa menggantikan posisi seorang ibu yang sudah meninggal? Rina menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip, berpikir tentang tanggung jawab yang mungkin datang. Rina, kamu bisa lakukan ini, ujar dirinya dalam hati. Tapi apakah itu keputusan yang benar? Laila yang begitu membutuhkan kasih sayang, tetapi Rina merasa takut, tidak yakin jika ia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang anak. Pagi berikutnya, Rina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Joko. Ia ingin tahu apa yang harus dilakukan dan apakah ada harapan untuk menjawab permintaan Laila dengan cara yang benar. Pak Joko yang biasa sibuk, kini duduk dengan serius di meja makan, memandang Rina dengan penuh perhatian. Pak Joko, saya nggak tahu harus bagaimana, kata Rina dengan suara pelan. Laila, dia meminta saya untuk menjadi ibunya. Saya merasa sangat tertekan, Pak. Pak Joko menatap Rina dengan wajah penuh pengertian. Saya tahu, Rina. Laila sangat mencintaimu, dan mungkin itu adalah cara dia untuk mencari kasih sayang yang hilang. Saya tidak bisa memaksakan kamu untuk menjadi pengganti ibunya, tapi saya juga tahu, kamu sudah memberi banyak cinta padanya, jawab Pak Joko dengan bijaksana. Rina merasa sedikit lega mendengar kata-kata Pak Joko, tetapi hatinya masih bimbang. Mengganggunya. Ia kembali ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang, mencoba mencerna percakapan dengan Pak Joko. Saat itu, ia merasakan getaran di ponselnya. Ternyata itu adalah pesan dari Pak Joko yang berisi ajakan untuk makan malam bersama. Rina, saya tahu ini berat, tapi kita harus berbicara lebih lanjut tentang ini. Laila butuh kita, dan kita harus membuat keputusan yang terbaik untuknya. Rina menatap pesan itu dengan hati yang masih bimbang. Apakah ini saatnya ia berbicara lebih lanjut dengan Pak Joko? Ataukah ia hanya perlu menerima kenyataan dan mengikuti keinginan Laila? Setelah berpikir beberapa saat, Rina memutuskan untuk melanjutkan percakapan tersebut. Malam itu, saat makan malam bersama, suasana di meja makan terasa lebih serius dari biasanya. Pak Joko memulai pembicaraan. Rina, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan hanya seorang pengasuh bagi Laila. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Rina hanya mengangguk, hatinya terasa berat. Laila yang biasanya ceria, kali ini duduk diam, menatap Rina dengan mata penuh harap. Suasana itu seolah mengingatkan Rina pada kebingungannya. Tapi saya merasa terjebak, Pak, kata Rina dengan suara pelan. Saya tidak ingin menggantikan Ibu Laila. Saya hanya ingin menjadi pendamping yang baik. Pak Joko memandangnya dalam-dalam. Rina, saya tidak ingin kamu merasa terbebani. Laila memang sangat membutuhkan ibu, tapi saya tahu kamu bisa menjadi sosok yang penuh kasih, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menemani Laila melewati masa-masa sulit ini. Setelah makan malam, Rina memutuskan untuk berbicara langsung dengan Laila. Ia ingin memastikan bahwa Laila memahami perasaannya. Laila, kata Rina dengan lembut, kamu tahu kan, meskipun aku sangat sayang padamu, aku tidak bisa menggantikan ibu kamu. Laila memandangnya dengan mata yang tampak bingung dan sedikit kecewa. Tapi, Rina, aku ingin kamu jadi ibu aku, kata Laila dengan suara pelan, hampir menangis. Rina menghela napas panjang, merasa sesak di dada. Laila, sayang,
Kamu akan selalu punya tempat di hatiku. Tapi ibu kamu itu sangat istimewa, dan tidak ada yang bisa menggantikan dia. Laila diam, kemudian menyentuh tangan Rina dengan lembut. Tapi aku nggak punya ibu, Rina. Aku ingin kamu jadi ibu aku. Rina menatap wajah Laila yang penuh harapan. Dalam hatinya, ia merasa terinspirasi oleh ketulusan anak kecil itu. Namun ia juga tahu bahwa keputusannya harus melibatkan banyak pertimbangan. Sejak malam itu, Laila semakin dekat dengan Rina. Ia mulai memanggilnya, Mama Rina, dalam percakapan sehari-hari, membuat Rina merasa semakin terikat. Setiap hari, Laila selalu mengingatkan Rina tentang keinginan besar untuk menjadikannya ibu. Di pagi hari, saat sarapan, Laila berkata, Mama Rina, aku sayang kamu. Rina hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya terasa campur aduk. Ia ingin memberikan kasih sayang sebanyak mungkin untuk Laila, namun ia juga tidak ingin memberikan harapan yang terlalu besar. Sementara itu, Pak Joko seringkali mengamati hubungan mereka dengan rasa bangga, namun juga kekhawatiran. Suatu hari, setelah Laila pergi bermain di taman, Pak Joko mendekati Rina. Rina, saya bisa melihat betapa besar cinta yang kamu berikan pada Laila. Tapi saya juga ingin kamu tahu, ini bukanlah beban yang harus kamu pikul sendirian. Rina menatap Pak Joko dengan penuh rasa terima kasih. Saya tahu, Pak Joko. Tapi, saya juga takut kalau saya memberikan harapan yang salah untuk Laila. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rina dan Laila semakin kuat. Laila semakin terbuka dengan Rina, berbagi kisah-kisah kecil dari kehidupannya dan mengungkapkan keinginannya untuk selalu bersama Rina. Rina merasa sangat dihargai, namun pada saat yang sama, ia merasa tertekan. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Laila bertanya, Mama Rina, kalau aku nggak punya ibu lagi, apa kamu bisa selalu ada untuk aku? Rina terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Laila, sayang, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Kamu penting bagiku, dan aku akan selalu merawatmu. Laila memeluk Rina dengan erat. Terima kasih, Mama Rina. Aku nggak mau kehilangan kamu. Rina merasa hatinya tersentuh, tetapi juga merasa seperti ada beban yang semakin besar di pundaknya. Di tengah kebingungannya, Rina memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Joko. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, mencoba mencari solusi untuk dilema yang dihadapi. Pak Joko, saya merasa semakin terikat dengan Laila, tapi saya juga takut kalau saya memberikan harapan yang terlalu besar, kata Rina dengan suara pelan. Pak Joko memandangnya dengan penuh pengertian. Rina, saya tahu kamu takut, dan saya juga mengerti. Tapi Laila sangat membutuhkan kehadiranmu. Saya tidak bisa memaksa kamu untuk menjadi ibu baginya, tapi jika kamu bisa, itu akan sangat berarti untuknya. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Pak Joko. Saya ingin Laila bahagia. Pak, saya ingin ada untuknya, tapi saya juga takut jika saya tidak bisa memenuhi harapannya. Pak Joko tersenyum lembut. Rina, yang terpenting adalah kamu memberikan yang terbaik untuk Laila. Itu sudah cukup. Beberapa hari setelah percakapan dengan Pak Joko, Rina merasa sedikit lebih tenang. Ia terus memikirkan keputusan besar yang ada di hadapannya. Namun, perasaan ragu masih menghantuinya. Setiap kali melihat Laila, hatinya terasa berat. Laila semakin sering memanggilnya, Mama Rina. Dan meskipun itu memberi kebahagiaan tersendiri, Rina merasa semakin terperangkap dalam peran yang belum sepenuhnya ia pahami. Suatu sore, saat Rina sedang duduk di taman, Laila datang dengan senyuman lebar, membawa bunga yang ia petik dari kebun. Mama Rina, ini buat kamu, kata Laila dengan ceria. Rina tersenyum, namun hatinya terasa semakin berat. Ia memandang bunga itu dan berkata, terima kasih, sayang. Kamu sangat manis. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan beban yang lebih besar, dan ia tahu, ia harus segera mengambil keputusan. Pada malam hari, Rina duduk di ruang tamu sendirian, memikirkan perkataan Pak Joko dan Laila. Ia merasa tidak adil untuk Laila jika ia tidak menerima peran yang diinginkan anak itu. Tetapi di sisi lain, Rina merasa bahwa ia belum siap untuk menggantikan ibu Laila. Pak Joko, yang sering bekerja lembur,
tampak lebih sering menghindari percakapan tentang hal ini, mungkin karena takut membebani Rina lebih jauh. Ketika Laila datang dan duduk di sampingnya, Rina memutuskan untuk berbicara secara langsung. "Laila, sayang," kata Rina dengan lembut, "aku sangat sayang padamu, tapi aku tidak bisa menjadi ibu pengganti untukmu." Laila menatapnya dengan wajah bingung dan sedikit kecewa. "Tapi, Mama Rina, aku ingin kamu jadi ibu aku," ujar Laila dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rina merasa hatinya hancur melihat kesedihan di wajah Laila. Ia memeluk Laila dengan penuh kasih, berkata, "Aku akan selalu ada untukmu, tapi tidak bisa menjadi ibu kamu." Laila tetap diam dalam pelukannya, namun air mata mulai mengalir di pipinya. Rina merasa seolah-olah jiwanya terpecah menjadi dua. Ia ingin memberikan yang terbaik, tetapi bagaimana bisa? Keesokan harinya, Pak Joko meminta Rina untuk berbicara lebih lanjut tentang keputusan yang harus diambil. "Rina, saya tahu ini berat bagi kamu. Laila sangat mencintaimu, dan saya juga menghargai betapa besar kasih sayang yang kamu berikan padanya," kata Pak Joko, suaranya penuh dengan pengertian. "Saya tidak ingin kamu merasa tertekan. Tapi saya juga tahu, Laila memerlukan kehadiran seorang ibu." Rina menghela napas panjang. "Pak Joko, saya ingin Laila bahagia, tapi saya juga merasa tidak bisa memberikan semua yang ia butuhkan," jawab Rina dengan suara pelan. Pak Joko menatapnya dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Rina, kamu sudah memberi banyak kepada Laila. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu, tapi kamu bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga, kehadiranmu, kasih sayangmu. Itu sudah cukup untuk Laila." Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa menjadi ibu bagi Laila, ia bisa menjadi orang yang sangat penting dalam hidup anak itu. Setelah berbicara dengan Pak Joko, Rina merasa ada sedikit kelegaan. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini harus melibatkan Laila juga. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Laila semakin sering menghabiskan waktu bersamanya. Mereka bermain, berbicara, dan berbagi kisah-kisah kecil. Namun, ada perasaan yang terus mengganggu hati Rina. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia bukan ibu kandung Laila, ia merasa semakin terikat dengan anak itu. Suatu malam, saat Laila tertidur di sampingnya setelah menceritakan cerita-cerita dari masa kecilnya, Rina menatap wajahnya yang tenang. "Laila," bisiknya pelan, "aku akan selalu ada untukmu." Laila mendengarnya dalam tidurnya, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Rina merasa hatinya semakin lembut, meskipun kesulitan besar masih menghalangi hatinya untuk sepenuhnya menerima peran yang diinginkan Laila. Pada akhirnya, Rina merasa bahwa ia tidak bisa menghindari peran yang semakin besar dalam hidup Laila. Meskipun ia tidak bisa menggantikan ibu kandung Laila, ia mulai menerima kenyataan bahwa ia bisa memberikan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak itu. "Pak Joko, saya sudah memikirkan semuanya," kata Rina suatu hari, saat berbicara dengan Pak Joko di ruang makan. "Saya ingin tetap ada untuk Laila. Saya tidak bisa menggantikan ibu, tetapi saya bisa memberikan yang terbaik sebagai pengasuh dan teman." Pak Joko menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. "Saya bangga padamu, Rina," kata Pak Joko. "Laila sangat beruntung memiliki kamu." Rina tersenyum, meskipun ada perasaan campur aduk di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun peran ibu tidak bisa ia gantikan, ia bisa memberikan yang terbaik untuk Laila, dan itu adalah keputusan yang tepat. Seminggu berlalu sejak keputusan Rina untuk tetap berada di sisi Laila. Rina semakin sering merasakan ikatan emosional yang mendalam dengan anak itu, meskipun ia masih bergulat dengan perasaan apakah ia sudah cukup baik untuk menggantikan peran ibu yang hilang. Suatu sore, saat Rina dan Laila duduk bersama di halaman belakang, Laila memandangnya dengan mata penuh harapan. "Mama Rina, aku senang banget kalau kamu selalu ada buat aku," kata Laila dengan senyum lebar. Rina tersenyum, meskipun hatinya terasa penuh. "Aku juga sayang kamu, Laila," jawab Rina. Namun, meskipun kata-kata itu penuh kasih sayang, Rina merasa beban yang semakin berat di hatinya. Laila terus menunjukkan ketergantungan yang kuat padanya, dan Rina mulai merasa bahwa ia tak bisa lagi hanya menjadi pengasuh biasa. Tanggung jawab ini mulai terasa lebih besar, dan ia merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. "Apa aku bisa memenuhi harapan besar ini?" pikir Rina.
Pertanyaan itu terus menghantuinya. Bahkan saat ia berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh kasih sayang untuk Laila. Malam itu, setelah Laila tidur, Rina duduk di ruang tamu sendirian. Cahaya dari lampu meja yang remang-remang menciptakan suasana yang sepi, dan Rina merasa kesendirian yang dalam. Ia merenung tentang masa depan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, Pak Joko datang dan duduk di sampingnya. "Rina, saya tahu ini tidak mudah untukmu," kata Pak Joko dengan lembut. "Saya melihat betapa besar hati yang kamu berikan untuk Laila. Kamu sangat berarti bagi kami." Rina menatap Pak Joko dengan pandangan yang penuh perasaan. "Pak Joko, saya takut saya tidak bisa memberi yang terbaik untuk Laila," jawabnya dengan suara pelan. Pak Joko menghela napas. "Tidak ada yang sempurna, Rina. Tapi, apa yang kamu beri sudah lebih dari cukup. Laila membutuhkanmu, dan kamu sudah menjadi ibu baginya dengan caramu sendiri." Rina merasa tersentuh mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak bisa menggantikan ibu Laila, ia bisa menjadi figur yang sangat berarti dalam hidup anak itu. Keesokan harinya, Laila datang dengan raut wajah serius. "Mama Rina, aku ingin bilang sesuatu," katanya dengan suara yang lembut namun penuh perhatian. Rina menatap Laila, merasa sedikit khawatir. "Apa yang ingin kamu katakan, sayang?" tanya Rina. Laila duduk di sebelahnya dan berkata, "Aku nggak mau kamu pergi, Mama Rina. Aku takut kalau kamu nggak ada lagi." Kata-kata itu membuat hati Rina teriris. Laila begitu tulus, begitu menginginkan kehadirannya, dan Rina merasa semakin terikat. "Laila, sayang, aku tidak akan pergi. Aku akan selalu ada untukmu," jawab Rina dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya merasa terbelah. Laila tersenyum dengan ceria. "Terima kasih, Mama Rina." Rina merasa sesak di dada, tetapi ia tahu bahwa komitmennya pada Laila lebih besar dari ketakutannya. Ia ingin melindungi Laila dan memberikan yang terbaik untuknya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi perjuangan batin yang terus-menerus. Seminggu kemudian, Rina mulai merasakan kedamaian dalam hatinya. Meskipun ia masih tidak bisa sepenuhnya menggantikan ibu kandung Laila, ia merasa bahwa ia sudah memberikan yang terbaik yang bisa ia berikan. Laila mulai menunjukkan perkembangan emosional yang lebih baik, lebih bahagia, dan tidak lagi terlalu bergantung pada Rina. Rina merasa lega melihat Laila yang mulai menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya, meskipun masih ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Pada suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Laila berkata, "Mama Rina, aku merasa lebih baik sekarang. Aku senang kamu ada untuk aku." Rina tersenyum bahagia, meskipun ada perasaan haru yang mendalam. "Aku juga senang kamu bahagia, sayang," jawab Rina. Ia merasa bahwa meskipun masa lalu Laila penuh dengan kesedihan, mereka berdua bisa mulai menatap masa depan dengan harapan baru. Pada akhirnya, Rina menerima kenyataan bahwa ia bukanlah ibu kandung Laila, namun ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup Laila. Ia merasa bangga dengan perjalanan yang telah mereka jalani bersama. Meski banyak tantangan yang dihadapi, Rina tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Laila mendekati Rina dan berkata, "Mama Rina, aku nggak akan pernah lupa sama kamu. Terima kasih sudah jadi ibu buat aku." Rina terharu mendengarnya, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku juga tidak akan pernah lupa sama kamu, Laila. Kamu adalah anakku juga," jawab Rina dengan suara penuh emosi. Mereka berpelukan erat, dan Rina merasa bahwa inilah keluarga yang ia inginkan. Keluarga yang dibangun dengan kasih sayang, pengorbanan, dan harapan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.